Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Eka Apriani. Saya adalah salah satu staf pengajar di UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo, Kabupaten Presewu, Provinsi Lampung. Saya juga adalah salah satu mahasiswa PPG PAI tahun 2021 angkatan kedua di UIN Araniri, Banda Aceh. Kali ini saya mendapat tugas untuk membuat video peer teaching. Kali ini saya menggunakan model pembelajaran discovery learning yang diintegrasikan dengan pendekatan saintifik dan juga metode indeks Hartman. Selamat menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semangat sekali, luar biasa. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Dilanjutkan dengan membaca Quran surat Al-Kautsar. Silakan ketua kelas, tolong dipimpin. Siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, dilanjutkan dengan membaca Quran surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar sholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Hari ini siapa yang tidak mengikuti pembelajaran, Nak? Hadir Masuk semua, ya? Bu. Hadir semua, Bu. Iya, Ibu. Iya, harus hadir semua ya. Melihat kondisi pandemi saat ini, kalian hendaknya ingat pesan Ibu. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Dan 3. Menjaga jarak minimal 1,5 meter. Anak-anakku sekalian, setelah mengikuti pembelajaran ini nanti yang materinya tentang rendah hati, hemat, dan sederhana, Ibu harapkan kalian mampu untuk menguasai beberapa kompetensi. Seperti kalian dapat menampilkan contoh perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sebagai implementasi dari Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27. Selain itu, kalian juga mampu menyajikan paparan hasil pencarian hukum bacaan mat dan perilaku tentang sikap rendah hati, hemat, dan sederhana yang termaktub di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27. Anak-anakku sekalian, pembelajaran kali ini adalah tentang rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Minggu kemarin kita sudah membahas bagaimana membaca, cara membacanya, menghafalnya, serta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Saat ini kalian mesti menguasai kompetensi bagaimana memiliki sikap rendah hati, hemat, serta hidup sederhana. Anak-anakku sekalian, sebelum Ibu masuk ke dalam materi pembelajaran ya, Ibu ada sedikit video, silakan kalian tonton. Kemudian kalian buka LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi malam, yang sudah Ibu share. Kalian cari di dalam video ini makna yang terkandung di dalam video ini tentang sikap rendah.
10 miliuner dunia dengan gaya hidup yang sederhana. Halo, selamat datang di channel Daftar Populer. Biasanya ya guys, orang kaya raya itu bakal hidup bermewah-mewahan kan? Maklum saja mereka itu punya banyak uang untuk membeli apapun yang mereka inginkan. Tapi, ternyata nih gak semua orang tajir suka kehidupan glamor. Berikut ini daftar populer sajikan sejumlah miliuner dunia yang memilih untuk hidup sederhana. Namun, sebelum kalian lanjut menyimak ulasan kita kali ini, klik subscribe dulu ya, agar kalian gak ketinggalan informasi menarik berikutnya dari daftar populer. 10. Tim Cook. Pria kelahiran Alabama, Amerika Serikat 1 November 1960 ini adalah CEO Apple setelah Steve Jobs wafat. Berkat kepemimpinannya, Apple berhasil ia hantar menjadi perusahaan publik Amerika Serikat paling bernilai di dunia saat ini. Sebelum menjadi CEO, Tim sudah mendapat gaji $900.000 selama setahun. Ia pun bakal dihadiahi stok saham $380 juta jika bertahan di Apple selama 10 tahun. Nah, di balik kekayaan yang melimpah ruah itu, Tim ini ternyata lebih memilih hidup sederhana loh guys. Terbukti dari rumah yang ia tempati di Palo Alto, San Francisco, Amerika Serikat, yang dibeli dengan harga $1,9 juta tahun 2010 lalu. Uangnya banyak digunakan untuk kegiatan amal, bahkan ia berencana akan memberikan semua uangnya untuk kegiatan amal saat meninggal nanti. Wah, dermawan banget ya. 9. Sergey Brin. Pemilik nama lengkap Sergey Mikhailovich Brin merupakan salah satu pendiri dari Google. Kekayaannya itu ditaksir mencapai $47,5 miliar dan menempatkannya sebagai orang nomor 13 terkaya di dunia versi majalah Forbes pada tahun 2018 lalu. Namun kekayaan yang dimilikinya tidak mempengaruhi gaya hidupnya. Dia berprinsip hidup itu harus sederhana. Misalnya, selalu menghabiskan makanan yang ada di piringnya dan berbelanja di toko grosir sederhana. Tuh guys, orang kaya aja sederhana. Nah, karena kesederhanaannya menurutnya akan membuat hidupnya itu lebih bahagia. Pria kelahiran Moskow, Uni Soviet 21 Agustus 1973 ini juga dikenal sangat dermawan. Setiap tahunnya dia mendonasikan ratusan juta US dollar untuk berbagai macam kegiatan amal. 8. Mark Zuckerberg. Begitu sederhananya bos Facebook ini sehingga ia hanya memilih menggunakan t-shirt dipadu jeans dengan warna yang sama setiap harinya. Wah. Selain itu, orang nomor 5 terkaya di dunia versi majalah Forbes tahun 2018 ini lebih memilih bepergian menggunakan mobil Acura seharga $406 juta. Bahkan nih ketika menikah dengan Priscilla Chan di tahun 2012, resepsinya hanya di halaman belakang rumahnya yang terletak di Palo Alto, California. Saat berbulan madu pun, Mark lebih suka makan di McDonald daripada restoran mewah. Padahal nilai kekayaannya itu $72,4 miliar Amerika Serikat atau sekitar $996,6 triliun rupiah. Wow, Zuckerberg ini tercatat menjual sebagian besar sahamnya di Facebook dan menggunakan uangnya untuk kegiatan amal The Chan Zuckerberg Initiative, sebuah lembaga amal yang didirikannya dan berfokus pada kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Dari video tadi ada beberapa orang walaupun sudah kaya, harta berlimpah, tetapi mereka tetap memiliki sikap apa? Sederhana. Rendah hati ada di dalamnya, sederhana juga ada di dalamnya. Ya? Iya. Perhatikan lagi ke depan ke layarnya. Sudah nampak di situ PPT Ibu? Sudah, Bu. Sudah nampak ya, Nak? Iya. Jadi rendah hati itu disebut juga dengan tawadu. Pengertian dari tawadu itu apa? Sikap yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadu merasa bahwa tidak sepantasnya kalau kelebihan yang dimiliki itu dibangga-banggakan. Nah, lawan dari tawadu apa? Sombong.
Di video itu tadi juga menceritakan tentang bagaimana seorang bos Facebook yang miliarder, hartanya miliaran, tetapi tetap hidup sederhana. Ya. Nah, bagaimana wujud hidup sederhana itu? Pertama, hidup hemat, artinya berhati-hati dalam menggunakan materi. Cermat, artinya teliti. Tepat, artinya dalam menggunakan sarana hidup harus mengena pada sasarannya. Dan bermanfaat, artinya semua penggunaan materi, tenaga dan pikiran ada manfaatnya, ya. Hemat itu berarti hati-hati dalam menggunakan harta. Lawannya adalah boros atau mubazir. Anak-anakku sekalian, bagaimana kita hidup hemat saat pandemi? Pergi jajan atau belanja online? Ayo, siapa yang suka belanja online? Ibu. Ayo, siapa? Ya. Ibu, Nah, ibu cara di rumah. hidup hemat saat pandemi kurangi ya. Ngobrolnya. Yang ketiga tentukan Gampang setelah tergoda, Bu. Saya jajannya di warung, prioritas Bu. barang yang akan dibeli. Prioritas barang yang akan dibeli ini begini, Nak. Pertama, tas kalian sudah rusak. Tetapi buku kalian sudah habis. Mana yang harus didahulukan? Membeli buku atau membeli tas? Beli buku, Bu. Iya, pinter ya. Kemudian manfaatkan barang dengan harga diskon. Nah, diskon itu Buku, kan, Bu. diskon itu kan harganya ada potongan harga. Nah, manfaatkanlah kalau ada diskon ya. Terus jangan menghutang dalam masa pandemi ini karena hutang itu harus dibayar. Ya. Selanjutnya, hematlah penggunaan listrik dan air. Ya. Nah, bagaimana Bu supaya saya ini tidak bosan di rumah? Setelah belajar daring nggak ada lagi kerjaan, maka mulailah bercocok tanam, mencoba menanam tanaman. Ya, nah anak-anakku sekalian, tolong diselesaikan LKPD-nya sebelum sebagaimana kelompok yang sudah kita sepakati ya tadi malam ya, sudah kita share kelompok 1, 2, dan 3 siapa saja. Silakan kalian bahas LKPD yang sudah Ibu bagikan tentang bagaimana kita bersikap rendah hati. Sudah kita share kelompok 1, 2, dan 3 siapa saja. Silakan kalian bahas LKPD yang sudah Ibu bagikan. Padahal mobilnya orang itu di parkiran mungkin. Oh, yang nomor 3 ya. Ya. Nah, yang nomor 4 kenapa tidak dipilih? Pamer, Bu. Ya, yang nomor 4 kenapa tidak Bu, dipilih? boros itu, Bu. Serahkan itu, Bu, serahkan. Boros, Bu, serakah. Makan Kalau segitu bahasa banyaknya saya dimakan prakak-prakak. Sendirian. sendiri, nggak dibagi-bagi ya. Nah, terus bagaimana tanggapan kelompok 1 dan kelompok 2, presentasi kelompok 3, setuju tidak ini gambar yang termasuk sikap sederhana? Setuju, Bu. Kalau setuju kita kasih tepuk tangan. Ya. Nah, terima kasih. Pengerjaan LKPD-nya baik, diskusinya pun berjalan dengan baik. Ibu kira pembelajaran cukup sampai di sini ya. Sebelum Ibu akhiri, coba Ibu mau kembali kalian mengingat pembelajaran hari ini. Apakah pembelajaran hari ini kalian paham nak tentang materinya? Paham, Ibu. Insya Allah, Bu. Paham. Kalau kalian paham, coba di hadapan kalian itu ada apa yang namanya kotak-kotak itu? Teka-teki silang. Teka-teki silang. Coba kalian menjawab dengan jujur ya, dan jangan sampai bekerja sama kalau memang kalian paham. Nomor 1, mengeluarkan uang dengan berlebih-lebihan disebut ada 5 kotak. Boros. Boros. Kotak pertama B O R O S. Nah, berarti kotak ketiga itu diawali huruf S. Ada 7 huruf. Lawan dari kata tawadu, lawan dari rendah hati apa? Yang huruf S. Sombong. Pintar anak Ibu. Sekarang lihat kotak nomor 2. Di situ ada 5 kotak. Ya, 2 menurun. Rajin menabung adalah contoh sikap
Hemat. Hemat, pinter banget. Berarti sudah paham sekali pelajaran Ibu. Sekarang nomor 4. Ada 7 kotak ya. 7 kotak mendatar. Sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Tawadu, Bu. Tawadu. Alhamdulillah ya. Kalian sudah paham ya. Benar sekali apa yang kalian sebutkan. Nah, kandungan surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 27 itu adalah tentang bagaimana kita memiliki sifat tawadu, bagaimana seorang ibadur rahman berjalan di muka bumi ini, dan bagaimana buruknya sifat orang yang boros ya. Orang yang boros itu adalah saudara Setan. ya. Besok minggu depan Ibu akan mengadakan ulangan harian ya. Jadi kalian tolong pelajari materi minggu pertama dan minggu kedua dan ketiga yang saat ini telah kita pelajari. Kalian pahami karena Ibu akan adakan ulangan harian ya. Untuk tugas, tolong kalian kerjakan pilihan ganda yang sudah Ibu share linknya ya. Kemudian kalian lakukan penilaian antar teman. Ya, bagaimana teman kalian itu dalam bersikap sehari-hari. Rendah hatikah dia, hematkah dia, sederhanakah dia. Ingat, tolong penilaian itu menilai apa adanya. Jangan karena teman kalian bilang yang bagus-bagus. Ya, Ibu minta kalian kejujurannya. Bagus. Baiklah. Sebelum kita tutup, tolong ketua kelas untuk memimpin doa setelah belajar. Siap, Kak. Berdoa mulai. Doa selesai. Bagus. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan atau tidak? Baiklah, besoknya kita mau ulangan, jadi belajar dengan sungguh-sungguh. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Demikianlah video pembelajaran yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.